Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Cindy Ardina. Kemarin kita membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar. Kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran menurut rumpun. Model pembelajaran diartikan sebagai suatu rancangan mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola pembelajaran tersebut terdapat kegiatan guru dan siswa yang belajar yang digunakan di dalam kondisi untuk mewujudkan suatu proses belajar tersebut berjalan dengan baik, seperti misalnya fasilitas yang memadai, lingkungan yang memungkinkan untuk terjadinya proses belajar mengajar tersebut. Dan terdapat macam-macam model pembelajaran menurut rumpun. Yang pertama, model pembelajaran berdasarkan informasi. Yang kedua, model pembelajaran berdasarkan personal. Yang ketiga, model pembelajaran berdasarkan sosial. Dan yang keempat, model pembelajaran berdasarkan perilaku atau berdasarkan tingkah laku. Kali ini, yang pertama, kita akan membahas tentang model pembelajaran berdasarkan informasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang model pembelajaran berdasarkan informasi. Konsep dasar dari model pembelajaran ini, yang pertama, manusia selalu dapat rangsangan dari luar atau dari lingkungan sekitar. Yang kedua, dapat mengorganisasikan informasi. Yang ketiga, mengenali masalah. Yang keempat, dapat memecahkan masalah. Dan yang kelima, dapat membentuk suatu konsep baru. Tujuan dari model pembelajaran informasi ini agar seorang siswa dapat berpikir atau memiliki kemampuan berpikir induktif yang banyak diperlukan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Dan yang kedua, dari model pembelajaran pengolahan informasi ini, siswa mampu mengolah suatu informasi, sehingga seorang siswa yang berhasil adalah seorang siswa yang mampu mengolah informasi tersebut. Dan yang ketiga, seorang siswa dapat memecahkan masalah, membuat suatu konsep atau hal baru, terutama memecahkan masalah dan dapat mengenali masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya atau ada di lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, model pembelajaran personal. Konsep dasar dari model pembelajaran ini, yang pertama, manusia memiliki pandangan tersendiri. Dan yang kedua, manusia mampu mengembangkan pribadinya atau mampu mengembangkan dirinya sendiri. Yang ketiga, manusia memiliki emosi yang dapat digunakan untuk mengembangkan hubungan produktif dengan lingkungannya atau dengan dirinya sendiri. Tujuan dari model pembelajaran personal ini, yang pertama, siswa mampu menjaga dan mengetahui kemampuan diri siswa itu sendiri, kemudian dapat mengetahui kemampuan orang lain. Yang kedua, mengembangkan pribadi melalui hal-hal yang kreatif atau menuntut siswa untuk berpikir kreatif seperti memecahkan masalah secara kreatif. Asumsi dari model pembelajaran personal ini, yang pertama, pendidikan harus mengutamakan potensi yang dimiliki dari siswa tersebut dan bagaimana keadaan atau bagaimana kehidupan dari siswa tersebut. Kedua, pendidikan harus berorientasi pada perkembangan dari seorang individu tersebut. Yang ketiga yaitu model pembelajaran secara sosial. Konsep dasar dari model pembelajaran ini, yang pertama, dapat membantu siswa untuk bekerja sama secara positif dan sportif. Yang kedua, membentuk siswa memiliki kepribadian yang bertanggung jawab atas hal yang dilakukan atau atas kehidupan siswa tersebut. Tujuan dari model pembelajaran sosial ini dapat membantu siswa untuk lebih berinteraksi, lebih bertoleransi kepada sama teman atau sama anggota kelompok, dan lebih bisa membantu bagi salah satu siswa yang tidak mengerti atas pelajaran yang dipelajari. Oleh karena itu, model pembelajaran
secara sosial ini sangat berpengaruh bagi siswa. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah model pembelajaran secara tingkah laku atau tentang perilaku. Konsep dasar dari model pembelajaran ini adalah suatu konsep atau suatu rumpun yang menitik beratkan pada suatu teori perilaku dari seorang individu tersebut. Bagaimana seorang individu dalam belajar dan setelah mendapat pelajaran tersebut, bagaimana seorang individu itu dapat memperilakukan hal yang dipelajari tersebut. Model pembelajaran tingkah laku ini dititik beratkan pada tingkah laku seorang individu yang terobsesi dari metode dan tujuan pembelajaran tersebut agar berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Jadi, model pembelajaran tingkah laku ini sangat berpengaruh bagi seorang individu. Karena apa yang dipelajari dari sekolah atau dari pendidikan yang diterima, maka seorang individu itu akan mempraktekkannya dengan tingkah laku sehari-harinya.